Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi di channel Alpin Motor. Kali ini di kesempatan hari ini di depan saya di sini ada satu unit motor Honda Beat Deluxe tahun 2021 ya. Dimana permasalahan pada motor ini ya, daripada keluhan pada motor ini ya. Di sini di bagian pengereman ya. Permasalahannya di bagian pengereman. Ya. Keluhannya yaitu motor saat direm depan dia bunyi ya, dia bunyi tapi kondisi di bagian piringan cakram ini kondisi kering ya. Nih, lebih tepatnya jika piringan cakram kering ya, di rem ada bunyi, pokoknya ada bunyilah berisik di bagian rem saat posisi ditekan handle rem depan ya, ada bunyi berisik. Tapi saat kondisi basah di bagian piringan cakram pada motor ini ya, saat kondisi basah bunyinya hilang dan pengereman pun normal ya. Pokoknya tidak ada bunyi saat kondisi basah. Misalkan dibasahin kayak gini pakai air nih ya, saat direm tidak ada masalah, tidak ada suara dan rem berfungsi dan bekerja dengan baik ya. Tapi saat kondisi kering, okelah pengereman itu normal ya, tapi ada bunyi saat direm, bunyi ya, saat direm ada bunyi. Nah, di sini permasalahannya, pertama kita bisa cek di bagian bearing roda. Jika bearing roda bermasalah itu juga mempengaruhi ya. Karena sistem kerja di bagian rem tidak maksimal karena di bagian piringannya goyang saat dikendarai. Oke. Nah, untuk sementara di bagian bearing roda ini aman, bisa digerak ke kanan dan ke kiri kayak gini. Kalau misalkan ada spasi, ada goyang, berarti bearing roda bermasalah ya. Ya. Bearing roda aman. Dan yang kedua, bisa jadi juga di bagian karet boot, di bagian kaliper di bagian sini. Nih, karet boot yang dua ini macet ya. Ini macet, tidak gerak ke kanan dan ke kiri, tidak gerak ya. Berarti itu juga mempengaruhi ya, mempengaruhi ke kinerja pada rem ini sendiri ya. Nanti kita buka, sekiranya di bagian karet boot ini ada masalah macet, kita perbaiki, kita benahi. Dan jika di bagian karet boot ini tidak ada masalah, tidak mengalami macet, berarti terakhir permasalahannya yaitu di bagian kampas rem ya. Padahal kampas rem di bagian dispet ini masih tebal, dispetnya masih tebal ya. Kita dapat informasi juga semenjak beli motor ya, ini belum pernah diganti kampas rem depan, dispet rem depan ya. Kalau yang belakang sudah sering katanya, tapi yang depan belum pernah sama sekali. Nah, kemungkinan ya, walaupun di bagian kampas depan ini masih tebal ya, masih tebal, tapi tidak menutup kemungkinan di bagian kampasnya sudah mengeras, di bagian kampasnya sudah mengeras, sudah masanya harus diganti ya, tidak maksimal nanti pengeremannya ya. Nah, selanjutnya kita buka ya, kita periksa di bagian kaliper bagian bawah ya. Untuk di bagian master rem saya kira masih aman tuh. Master rem masih aman, masih berfungsi dengan baik untuk sementara tuh ya. Dari bentuk fisiknya masih aman, tidak ada kebocoran dan tidak ada menandakan kerusakan di bagian master rem. Tuh, masih enak. Nah, paling ini permasalahannya ada di bagian kaliper. Nah, sedikit informasi juga, ini untuk motor Honda Beat Deluxe tahun 2021 yang sebelumnya kita pernah pasang alarm anti maling ya. Nih, ini masih aman-aman saja, belum ada masalah ya. Belum ada masalah, kita coba cek. Tuh. Ini sudah lama lumayan, masih aman nih. Tuh, kita pencet alarm. Masih aman. Lagi. Tuh, kesan menyala depan belakang. Ya. Sekarang starter
Kita coba pencet starter, tekan tombol petir 2 kali. Menyala. Ya. Matikan gembok terbuka. Kita cek di bagian standar samping. Ini masih berfungsi, bekerja dengan baik apa tidak. Jika di standar samping, motor ini tidak akan menyala. Tidak menyala. Oke, matikan. Nyalakan lagi. Tidak menyala. Berarti standar samping masih berfungsi. Kita lipat lagi. Kita nyalakan. Motor menyala. Ya. Tuh. Matikan. Nah, selanjutnya fitur pengunci apakah masih berfungsi? Fitur pengunci anti maling, ya. Ini gambar gembok. Pencet 1 kali. Nah, jika ada yang menyentuh, nah remote taruh di sini. Jika ada yang menyentuh di motor ini, bagian manapun, ya, ini akan bunyi alarmnya. Ya. Oh, semakin banyak pergerakan, semakin keras suaranya. Tuh. Ya. Saat fitur pengunci, nah, ini mau dibobol di bagian kontaknya. Tuh. Motor tidak akan menyala. Tuh. Tidak akan bisa menyala. Tuh, ya. Saat fitur pengunci aktif. Tuh. Matikan. Tapi saat dimatikan kayak gini, gambar gembok terbuka, pencet 1 kali. Ini di kontak aman. Bisa menyala. Nih. Tuh. Menyala. Nah, ini sekedar cuman ulasan doang nih ya. Untuk tutorial proses pemasangan di bagian alarmnya, kita linknya cantumkan di kolom deskripsi ya. Untuk tutorialnya secara detail cara pemasangannya bisa lihat di kolom deskripsi. Linknya sudah kita cantumkan, tinggal tekan klik langsung terbang ke video tutorial pemasangan alarm untuk jenis motor Honda Beat Deluxe ya 2021. Oke, selanjutnya kita buka di bagian kaliper. Kita buka di bagian kaliper. Nah, pertama kita buka di bagian sini. Ini pakai kunci bintang T40. Untuk pelepasan ini berlawanan arah dengan arah putaran jarum jam. Untuk pelepasan. 1, 2. Untuk selanjutnya buka penahan dispet. Ini pakai kunci 8. Nih. Nah. Nah, setelah kendor kayak gini bisa dicabut. Nah, ya. Ini bisa dicabut. Nah, ini pin penahan dispet. Nah, penahan kampas rem. Ini kampas remnya, cekelan kampas rem. Nah, bisa teman-teman lihat di bagian kampas rem ini mungkin sudah masanya waktunya untuk diganti. Walaupun masih tebal kayak gini, nih ya, kemungkinan di bagian sini keras. Kampasnya sudah keras, ya. Kampas sudah keras. Kemungkinan, jadi peeling. Kemungkinan besar permasalahan saat kena air, saat posisi basah di bagian kampas atau di bagian piringan, motor ini tidak bunyi. Tapi saat posisi kering, motor ini bunyi. Ya, kemungkinan di bagian sininya sudah mengeras, ya sudah ngeramik, maka timbullah bunyi. Ya, padahal ini masih tebal. Tuh. Ya. Nah, sekarang kita buka di bagian sini. Kita lihat di bagian karet boot yang ini macet apa tidak. Nih. Kalau macet ini mempengaruhi juga. Nah, kita dorong kayak gini. Nah, tuh. Ini masih aman. Tuh. Masih aman, aman-aman saja. Tuh masih gerak. Tuh. Tuh. Tuh.
ya. Ini masih gerak. Tuh. Berarti permasalahannya fix, bukan dari karet boot. Jadi ini permasalahannya kemungkinan di bagian dispet kampas rem yang bermasalah. Nih, ya. Untuk ini kita kasih stempet di sini, sup. Kita kasih stemplet di sini. Ini sudah agak sedikit kering, jadi kita kasih stemplet supaya lebih maksimal kerja fungsi pada rem ini sendiri, ya. Stemplet mana pakai? Bok. Ayo, sup. Tuh, sup tuh. Nah, ini kita kasih stemplet di bagian sini. Nih. Nah, di sini. Jangan terlalu banyak, nanti belepotan juga ya. Kalau terlalu banyak, ini akan nantinya takut lumerannya berantakan ke bagian piringan cakram atau ke bagian kampas rem ya. Nanti pengereman tidak maksimal ya. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Nah, biar lancar dulu kayak gini tuh. Nah, pasang. Nah, untuk di bagian sini tuh, ini masih belum, pistonnya belum begitu masuk ke, bukan masuk ya, belum begitu keluar si bagian pistonnya, karena di bagian kampasnya dispetnya masih tebal ya tuh. Kalau misalnya sudah tipis, pistonnya ini pasti keluar. Nah, nanti kita butuh untuk memasukkan ke bagian dalam pistonnya, masukkan ke dalam ya. Tapi saya kira kalau segini ini belum perlu kita masukkan ke dalam ya. Kita lihat saja nanti setelah pasang dispet yang baru nih. Tuh. Perbedaannya. Yang lama ini kayaknya sudah mengeras di bagian kampasnya, makanya bunyi saat kondisi piringan kering. Ya, kita pasang. Nih, tuh. Ya. Satunya. Nah, ini juga kasih stemplet di sini. Masukin. Ini agak sedikit ditekan. Plak. Tuh, dorong. Nah. Kencengin. Pakai kunci 8T. Jangan sob. Dorong rada, tak. Nah, cukup. Nah, ya. Tuh. Ya. Ini agak sedikit renggang, masih kurang renggang sedikit. Renggang di bagian kampas rem spasinya, ini masih tebelan piringan dibanding ini. Nah, kita cungkil sedikit pakai obeng mil. Sok, tah. Nah, karena memasukkan pistonnya cuman sedikit ya, ini tidak perlu dibersihkan. Tapi mangga kalau mau dibersihkan, karena di sini cuman pistonnya keluarnya sedikit, tuh ya. Jadi memasukkannya juga cuman sedikit doang, tidak usah dibersihkan lah. Nah, cungkil dari sini, jangan dari sini. Kalau nyungkil dari sini di bagian dispetnya nanti rusak, ya. Cungkilnya dari sini. Tuh. Nah, pelan aja. Tuh. Cukup ya, tuh. Nah. Tuh. Tinggal kita masukin. Nah, paskan. Ini jangan ada paksaan harus masuknya. Nah, kayak gini longgar. Nih, kalau misalkan di bagian pistonnya ini keluarnya sudah banyak, nih,
disarankan di bagian tabung rem di bagian sini dibuka, ya, takutnya penuh di bagian minyak remnya. Si piston dimasukkan ke dalam, otomatis minyak rem yang ada di bagian bawah kaliper di sini, di bagian tabung kaliper, dia akan naik. Nah, saat di sini penuh, ini piston dipaksakan untuk masuk. Nah, nanti tidak ada tempat untuk keluar lagi, ya. Nanti resikonya bisa-bisa di bagian kaca di bagian tabung rem pada motor ini sendiri ini pecah, tas, ya, di bagian kacanya atau di bagian masternya jebol, ya. Untuk menghindari itu, jika memasukkan di bagian piston kaliper, penting ini dibuka, ya, penting. Nah, karena ini pistonnya tidak begitu keluar banyak, jadi yang di bagian atas tidak perlu kita buka, ya, karena kita memasukkan cuman sedikit doang, sedikit. Lagi pula jika di bagian pistonnya keluarnya banyak, wajib dibersihkan sebelum dimasukkan, karena di bagian dalam kaliper di sini ada dua seal penahan minyak rem, ya, dan seal penahan debu, ya. Kedua-duanya berperan penting, ya. Jika memasukkannya keluar pistonnya banyak, otomatis piston kotor. Saat kita paksa masukkan, jika tidak dibersihkan, nanti akan merusak ke bagian seal yang ada di bagian dalam kaliper, ya. Begitu, ya. Saya beberapa kali sering tutorialkan di bagian, adalah bukan beberapa kali, tapi ada kita tutorialkan penggantian kampas rem yang sebenarnya, ya, yang seharusnya penggantian kampas rem begitu. Sudah saya tutorialkan di video-video sebelumnya. Jika kampasnya habis banget, piston keluarnya banyak, itu wajib dibersihkan, ya. Kalau ini tidak perlu. Nah, jangan ada paksaan, harus ringan kayak gini, kelak. Pasang. Kencengin. Untuk pengencangan ini searah dengan arah putaran jarum jam. Untuk pengencangan derat pada umumnya. Nah, udah kencang. Sob, jajal sob. Tekan-tekan di bagian rem sampai kena. Nah, jajal sob. Di rem na macet berarti normal. Kalau di rem nyolonong bae berarti itu normal. Hirupan gas rem sabalen. Nah, dek rem buri mau lah, rem hareup bae. Dek jajal muni teh di rem hareupna. Kilo letik 17.000. Munita intanya. Ya, ini sudah tidak bunyi lagi, berarti permasalahannya fix di bagian dispet yang sudah mengeras. Oke, ya. Baiklah, mungkin videonya cukup sampai di sini. Untuk tutorial pemasangan di bagian alarm bisa linknya sudah bisa klik linknya di kolom deskripsi, ya. Linknya sudah kita cantumkan. Baiklah, mungkin untuk proses penggantian dispet, ya, mungkin cukup sampai di sini. Jika berkenan silahkan share videonya supaya terjangkau lebih luas lagi. Like. Jika pertanyaan silahkan komentar di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya supaya tidak tertinggal video-video berikutnya mengenai sepeda motor dari Alpin Motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.